Ya, adanya barang bukti yaitu kodam. Kalian tahu kodam? Kondom dan pengaman. Dihubungkan dengan kodam ini dan kelainannya dia, itu apa hubungannya? Nah, kan menjadi alat bukti ya. Terus alat bukti ini sama hubungan palanya dia dililit itu apa? Nah, dari 2013 dia punya tekanan emosional, burnout gitu, kerjaan gitu. Anehnya, oke, dia burnout. Dia burnout di masalah negara-negara berkonflik kemarin. Tapi kan di akhir Juli ini, dia itu pindah ke negara yang salah satu negara teraman dan terindah dan terbagus gitu, Finlandia gitu. Kan di sini sebenarnya kesempatannya dia buat nggak burnout. Oke, akhir Juli aku pindah ke Finlandia. Disinilah aku akan merasa bahagia setelah kemarin kerjaanku burnout mulu. Nah, terkait dengan CCTV, kenapa bergeser permintaan dari istri? Kenapa istrinya tahu angle arah CCTV? Kegiatan untuk memanjat tembok. Yang let's go tahu kan memar itu karena pukulan benda tumpul, karena manjat tembok. Wah itu berarti kalau pemanjat tebing itu semua yang latihan panjat tebing itu semuanya memar-memar dong di kanan. Di manjat tebing loh itu, bukan manjat tembok lagi, tebing dipanjat coy. Ini lakbannya ini masih ada stikernya apa gimana nih? Ini lakban baru apa gimana coy? Kenapa arahnya itu berubah? Terkait dengan CCTV, kenapa bergeser? Adanya permintaan dari istri. Fix, para polisi udah bilang ini Arya Bun Riri dia atas kemauannya sendiri. Jadi kita netizen disuruh stop berspekulasi guys. Percaya nggak kalian coy? Jadi kita udah diminta untuk tidak berspekulasi lagi tentang teori-teori yang ada ya. Karena pernyataan dari pihak yang terkait yang resmi mengatakan Arya ini bunri gitu. Dengan temu-temuan barang bukti yang ada. Dimana temu-temuan ini janggal juga nih menurut Let's Go ya. Ada alat kontrasepsi, KONDOM, ada juga pelumas coy. Bahkan nggak cuman itu, ada orang juga yang kabarnya cewek nih nemenin Arya waktu shopping di GI gitu, di mall gitu. Nah, apa ini semua ada hubungannya? Bahkan keluarga aja menolak. Nah, keluarga baru sekarang nih ngomong, keluarganya Arya ya, baru nolak dia. Bilang bahwa Arya ini nggak mungkin bunri dia, bubuk-bubukan sendiri gitu. Jadi dia nggak mungkin. Nah, jadi kita akan bahasnya kejanggalan-kejanggalan dari statement pihak yang terkait ini ya. Oke, dari bukti dulu ya, kita bukti yang pelan-pelan dulu. Yang pertama ditemukan adalah bukti laptop gitu, ada 2 unit ya gitu. Terus ada HP juga, HP yang digunakan sehari-hari, bukan yang digunakan sehari, HP buat kerjaan ya, tapi yang sehari-harinya yang hilang itu gitu, itu nggak ditemuin guys. Terus ada juga 6 SD card sama DVR ya, digital video recorder. Nah pertanyaan kita, isinya apa? Kalau narasi ini digunakan sebagai Arya itu memang orang demen colai. Nah, demen colai tapi fantasinya ekstrim, lilit-lilit palanya pakai lakban. Pertanyaan kita kan, oh berarti di SD card-nya apakah ada video bokep? Nah, ini pertanyaan kita kan, video lakban-lakban. Ya bukti CCTV, bukti laptop, bukti flash disk, 6 SD card. Oke itu bukti, tapi isinya apa? Itu yang lebih penting. Kalau isinya kerjaan semua ya, apa hubungannya anjir gitu? Dengan di kelainan apa hubungannya? Nah, terus nggak cuma itu ya, bahkan di sini tanggal 29 Juli, itu kan Polda Metro Jaya juga mengungkap ya, adanya barang bukti yaitu kodam. Kalian tahu kodam? Kondom dan pengaman. Kodam ya. Jadi biar halus aja namanya ya. Ditemukan adanya kodam, kondom dan pengaman. Lalu ada juga pelumas gitu. Nah, ini katanya ditemukan dari bagian 103 alat bukti yang ditemukan sama kepolisian. Dan nggak cuman itu, katanya si kodam sama pelumas ini itu ada di 2 lokasi berbeda guys. Yang pertama itu dibuang di dalam kamar kosnya Arya. Berarti habis dipakai dong. Kodamnya ini dipakai dong. Terus yang kedua, ada di tas gendongnya yang ditaruh di lantai 12 di Kemenlu. Tapi katanya sih dari kodam-kodam ini ya, katanya ada yang masih dibungkus gitu, ada yang udah dipakai gitu. Walaupun nggak tahu makainya kapan. Jadi barang-barang bukti ini itu didapetin di kantong plastik transparan gitu. Sama beberapa sisa sampah makanan. Pertanyaannya, kodam ini dipakai apa? Dipakai ngeos kah? Ngeos sama wanita lain? Nah, ini pertanyaan kita ya. Atau dipakai colai? Nah, soalnya ini keanehan ya. Oke, dia ditemukan. Oke, kita nemuin si Arya ini dia punya kodam dia. Ada yang dipakai kodamnya. Itu kan menunjukkan bahwa dia itu kelainan. Nah, pertanyaannya kan kodam ini dipakai kalau ngapain? Mungkin kalau dia ngeos atau nyewa profesional ya di bidangnya gitu, nyewa kan gitu. Tapi kalau di kamar kosnya sendiri, dia ditemukan tubuhnya ditemukan. Itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang kah? Setengah telanjang kah? Dalam keadaan titiknya keluar kah? Lagi colai kah? Kan enggak. Bahkan kita mendapatkan informasi tubuhnya dia itu simetris banget dan ditutupi selimut.
berarti kan otomatis dia tidak sambil colai. Logika ini loh. Kita semua kan cowok-cowok ya pernah colai lah. Sampai ketiduran mungkin pernah ya. Tapi kok dihubungkan dengan kodam ini dan kelainannya dia, itu apa hubungannya? Nah, ini pertanyaan, let's go ya. Kita menemukan bukti dia ada punya kodam, berarti dia kelainan. Waduh, orang normal juga playboy. Playboy juga punya kodam, Pak, di dompetnya, Pak. Let's go nggak ada ya. Let's go kan bukan playboy. Masalahnya ini kan menjadi alat bukti ya. Terus alat bukti ini sama hubungan palanya dia dililit itu apa? Nah, oke, kita temukan dia alat bukti, tapi hubungannya sama palanya dia dililit apa? Palanya dililit dia sambil colai nggak? Kalau nggak ada hubungannya ini alat kontrasepsi ini menurut Let's Go gitu loh. Dan tidak membuktikan juga dia punya fetis palanya dililit lakban dengan adanya kodam ini gitu. Dan abis itu nggak cuma itu ya, di sini juga disebutkan ada jejak email ya. Jadi katanya Arya ini dari 2013 dia punya tekanan emosional. Dia tuh punya email ke organisasi yang mengenai tentang tekanan emosional dan pikiran untuk Bun Riri gitu, Bunri gitu. Ini tuh katanya udah menjadi stres atau keputusasaan berkepanjangan gitu, bukan cuman baru sebentar gitu. Terus dia juga bilang Arya itu mengalami burnout gitu, kerjaan gitu. Masalahnya semua orang burnout, bro. Semua orang kerja, semua orang burnout. Itu menurut Lesko ya agak sedikit nggak make sense ya. Itu semua orang burnout, semua orang punya masalah kerjaan. Apalagi dia sebagai diplomat kan, diplomat terutama kemarin ke tempat negara-negara yang berkonflik. Nah, di sini anehnya, oke, dia burnout. Dia burnout di masalah negara-negara berkonflik kemarin. Tapi kan di akhir Juli ini, dia itu pindah ke negara yang salah satu negara teraman dan terindah dan terbagus gitu, Finlandia gitu. Negara maju gitu. Yang otomatis yang akan dia hadapi masalah-masalah kedepannya itu lebih sedikit dibanding masalah-masalah yang pernah dia lalui di kasus TPPO kan gitu. Berarti kan di sini sebenarnya kesempatannya dia buat nggak burnout. Oke, akhir Juli aku pindah ke Finlandia. Disinilah aku akan merasa bahagia setelah kemarin kerjaanku burnout mulu. Nah, menurut Let's Go nggak masuk akal sih. Kecuali di akhir Juli dia pindah ke Gaza gitu loh. Di sana dia burnout. Aduh, apa gua lilit pala pakai lakban sendiri aja ya. Gua nggak mau nih ngeboyong satu keluarga gua ke Gaza, jalur perang gitu. Stres gua gitu. Sedangkan dia di akhir Juli dia akan pindah ke Finlandia. Di mana Finlandia ini kan adalah salah satu dengan pendidikan terbaik di dunia, terus salah satu negara paling bahagia di dunia, negara paling bersih dan nyaman di dunia, lingkungan alamnya tuh bagus, pemerintahannya transparan dan korupsinya rendah. Itu negara Finlandia. Terus burnout-nya dia itu kan di negara-negara sebelumnya kan. Harusnya kan dengan ini dia tuh sangat happy dan bahagia gitu. Apakah Arya ini tipe orang yang semakin bahagia dia semakin stres? Aduh, aku ke Finlandia. Di sana tidak ada perang lagi nih, nggak ada orang hilang lagi nih. Aku ngerjain apa dong? Nah, itu kan keanehan. Ini menurutku keanehan yang wow gitu loh. Dimana dia akan pindah satu keluarga, dia ngeboyong satu keluarga loh. Untuk ke tempat salah satu negara paling indah, paling maju, paling bagus, paling nyaman di dunia. Dan paling bahagia di dunia. Masa dia stres sebelum pindah, kecuali dia udah pindah baru stres ya. Ini masa baru mau pindah dia stres dan burnout. Itu menurut Lesko, waduh, sangat-sangat nggak masuk akal. Kenapa arahnya itu berubah? Terkait dengan CCTV, kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon. Nah, itu dia guys. Jadi bagi kita yang nanya ya, kemarin kenapa sih CCTV itu arahnya berubah? Nah, katanya menurut kepolisian itu gara-gara istrinya yang minta sama penjaga kos. Menurut itu janggal banget nih. Pertama, istrinya Arya ini tahu dari mana arah CCTV-nya atau angle CCTV-nya. Apakah istrinya punya akses ke CCTV-nya kosannya gitu? Coba Pak, kan dia teleponan ya. Pak, itu CCTV-nya saya rasa itu nggak ke arahnya Pak Arya. Coba dipindahin ke kanan dikit Pak gitu. Ke kamar suami saya Pak, saya ada curiga-curiga nih. Nah, ini pertanyaan Let's Go ya gitu. Kenapa istrinya tahu angle arah CCTV? Oh, Let's Go aja nggak tahu tuh coy. Karena beberapa orang juga cerita ada kejanggalan ya. Semua berawal dari istri. Terlibatlah istri korban. Kok nggak diperiksa-periksa? Nah, semua juga bukan mencurigai ya. Maksudnya di sini kok istrinya tahu banyak gitu loh. Yang pertama, nelponin banget penjaga kos. Yang kedua, kok istrinya dari keterangannya kepolisian ya, kok tahu arah CCTV gitu loh. Coba Pak, apakah dia punya aplikasi CCTV di kosannya gitu? Di kosannya Pak Arya? Berarti memang udah sering istrinya ini ngecek CCTV-nya Pak Arya. Terkait apa ini? Terkait keselamatannya kah? Terkait kebiasaannya kah? Nah, ini pertanyaan besar Let's Go ya. Dan nggak cuma itu,
luka lebam-lebam yang di lengan itu juga dijelaskan ya. Katanya sih itu gara-gara Pak Arya manjat tembok. sorry. Tapi kayaknya ini agak aneh sih menurutku. Di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok gitu. Nah itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan seperti tersebut. Nah, jadi kemarin kita udah bahas ya, ada lengan memar di lengan atas kanan, ada biru-biru gitu. Nah, di sini salah satu disebutkan luka memar itu gara-gara manjat tembok. Di CCTV kan ada tuh dia di tembok itu. Wah, itu katanya memar, guys. Yang Let's Go tahu kan memar itu karena pukulan benda tumpul gitu. Biasanya kan gitu. Oh, dia memar karena pukulan benda tumpul. Ini tumben Let's Go dengar itu memar karena manjat tembok. Wah, itu. Waduh, sekalian kenapa nggak sekalian dibilang itu memar, kenapa? Karena dijilat setan gitu. Kan nggak sekalian gitu, Pak. Ya ini lucu sih gitu. Jadi Let's Go, ya kita semua pernah manjat tembok ya, tapi kalian pernah memar-memar setelah manjat tembok ya? Dan ini pertanyaan ya gitu. Berarti kalau pemanjat tebing itu semua yang latihan panjat tebing itu semuanya memar-memar dong di kanan, di lengan kanan ya. Memar biru-biru dong semuanya. Dia manjat tebing loh itu, bukan manjat tembok lagi, tebing dipanjat coy. Berarti memar-memar dong. Nah, itu pertanyaan Let's Go ya. Karena menurut Let's Go ini agak aneh ya. Luka memar Arya ini di tubuhnya yang kemarin dibilang tanpa memar sama sekali, tanpa tindakan kekerasan sama sekali, itu tanpa bersih lah pokoknya. Itu sekarang dibilang memar-memar karena manjat tembok, guys. Mereka jadinya netizen semakin curiga. Ini memang itu yang terjadi atau ini memang sengaja disambung-sambungin, Pak? Narasinya disambung-sambungin gitu. Karena sekarang dari kepolisian udah diminta ya, para netizen ini, para warganet untuk tidak berspekulasi teori liar lagi mengenai kasus Pak Arya ini. Karena udah ada pernyataan resmi. Pak Arya ini tidak ada lagi di dunia ini gara-gara Bunri ya. Kalau ini kasus sudah selesai ya, sudah diumumkan oleh penyelidik apa yang terjadi dan sebagainya, kami mohon memang berbagai masukan dan sebagainya di sosial media, berhentilah kalau itu tidak berdasar fakta yang ada. Karena itu hak keluarga korban, hak publik untuk mendapatkan kejelasan seterang-terangnya sehingga nggak kemana-mana kasusnya. Kita seakan-akan dipaksa gitu loh. Jangan kalian ngomong lagi lah. Dengerin aja ya apa yang kita ngomong. Seakan-akan seperti itu. Kalau dari teman-teman yang bilang, ada yang nanya dari rekam medis ke alat kontrasepsi, tolonglah Pak, masuk akal dikit. Ya benar juga kan, apa hubungannya? Alat kontrasepsi ini dijadikan alat bukti, tapi dihubungkan dengan rekam medis juga. Ada apa hubungannya gitu loh. Riwayat rekam medisnya ini kan katanya ada di tasnya Pak Arya ya. Emang ada orang bawa rekam medis kemana-mana di tas? Bukannya ditaruh di rumah? Atau emang di rumah sakit aja gitu loh? Ini pertanyaan besar Let's Go ya. Nah, tapi ada salah satu bukti ya. Kalau kalian lihat ya, ini ya, salah satu buktinya adalah, nah, lakban ini. Nah, kalau Let's Go lihat ini lakbannya, ini masih ada stikernya apa gimana nih? Ini lakban baru apa gimana coy? Apa ini lakban cadangan? Nanti pertanyaan Let's Go ya. Nah, karena ini dari barang bukti ini kan masih ada garis segel itu yang merah-merah itu. Nah, garis segel ini berarti lakban baru ini coy. Ini lakban cadangan, lakbannya ada 2 apa cuma 1 doang? Nah, ini pertanyaan Let's Go. Terus masalah lakban ya, oke lah kita anggaplah, kita setuju dengan pernyataan Pak Kepolisian ya. Nah, masalahnya kan di CCTV dicek terus tuh kamarnya Pak Arya, gelap kan malam-malam gitu, gelap kan gitu. Jadi nggak ada lampu kan di kamarnya tuh, lampunya nggak hidup. Bayangin kalian guys, kalian malam-malam nih, gelap gitu. Kalian ngelakban di posisi malam gitu. Ya gimana? Gimana cara kalian ngelakban di posisi malam gitu? Ini kan gimana kita nggak pakai logika, Pak? Oke, Pak Arya lagi malam-malam gelap gitu. Waduh, pengen ngelakban. Nyari lakban dulu. Mana lakban tadi ya? Tadi lakban mana ya? Nah, dia ambil lakban, dia pakai gelap nih. Wah, gimana cara buka lakbannya ya gitu? Ngambil sisaan lakban itu gimana ya? Kenapa dia nggak ngidupin lampu gitu loh? Kalau dia memang mau fetisnya dia pakai lakban gitu. Kan itu udah gelap. Tidak gelap, dia pakai plastik mika, pakai plastik kan berarti gelap malam-malam itu kan. Dia nggak kelihatan juga kan. Terus dia pakai, nah terus dia lilit palanya sendiri pakai lakban. Masalahnya dia ngelit di malam hari tanpa lampu. Yang kita tahu di pagi-pagi, itu Pak Siswanto baru ngidupin lampu kamarnya Pak Arya. Nah, ini kan kita semakin curiga. Kalau dia mau persiapan colai, kenapa dia nggak ngidupin lampu dulu? Karena kan kalau ditutup, kan dia nyari lakban itu kan pasti pakai lampu dulu, Pak. Terus kan harusnya yang dijelasin itu ada berapa lilitan di kepalanya tuh, berapa kali putaran sampai dia nggak bisa napas. Nyelimutin badannya siapa, Pak? Nah, di sini kan dijelaskan
ini adalah kecelakaan lah gitu, dimana waktu Pak Arya tuh lilit-lilit palanya gitu, tidak sengaja sampai lemas. Dan dia mau lilit seluruh badan ya, nggak tahu juga ya, karena katanya kan terakhir lakbannya tuh nempel di sini kan. Dia lilit, abis itu kan dia lemas, aduh lemas. Tangannya dia kan berarti harusnya di atas selimut ya. Ya posisinya nggak simetris lah gitu. Lemas. Terus yang nyelimutin dia siapa Pak? Nah ini pertanyaan kita ya. Karena kan dia ditemukan kondisi dalam keadaan selimutan gitu. Ini menurutku aneh banget ya kalau dia ngelakuin kepada dirinya sendiri. Oke dia lilit, udah sampai sini. Dia ngelilit aja tuh butuh waktu mungkin 30 detik. Atau 1 menit ya, 30 detik atau 1 menit. Itu kan udah tahan napas tuh, udah tahan napas. Baru dia ambil dengan keadaan mata tertutup kan, kamar gelap, mata tertutup, pakai lakban, baru dia ngambil selimut tuh. Waduh, pakai selimut gitu. Baru saya menikmati ini. Nah, tapi ya masa nggak janggal Pak gitu. Tapi kalau kalian banyak yang nanya keluarganya gimana, sebenarnya keluarganya nggak diam aja guys. Nah, di sini Lesko udah baca ya, itu keluarganya dari keluarga diplomat ya, itu sebenarnya nolak mentah-mentah ketika ADP ini dibilang bunri gitu. Dia tuh punya keyakinan bahwa Pak Arya ini sepanjang hidupnya tuh dia ceria, pinter, cerdas, aktif gitu. Dia juga bilang bahwa kami meyakini nih bahwa almarhum itu nggak seperti itu gitu, nggak suka lilit pala sendiri gitu. Katanya kan Arya ini juga burn out ya karena beban kerja yang tinggi. Kata kakak iparnya sih selama ini Arya ini nggak pernah nih gitu cerita sampai beban-beban yang berat banget dengan pekerjaannya dia. Soalnya katanya hubungannya dia sama istri itu sehat banget, dia terbuka, suportif gitu. Kalau ada semua yang perlu diskusiin atau dikomunikasiin, suami istri ini komunikasinya cukup baik kabarnya. Terkait dengan apakah sudah diambil keterangan, Pak, sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Dan nggak cuman itu guys, dan sekarang ada lagi nih, di mana Polda Metro Jaya itu mengungkap sosok perempuan berinisial V. Nah, yang katanya mereka ini lagi jalan di mall di Grand Indonesia. Tapi nggak cuman berdua ya, ada lagi satu sama orang, ini nggak tahu nih cewek atau cowok berinisial D. Yang jelas V ini cewek nih katanya. Ditanyakan apa hubungannya dengan masalah V ini, itu dia nggak bisa sampaikan karena ini masalah privasi. Nah, apakah ini terkait dengan isu perselingkuhan kah yang membuat istrinya curiga? Nah, ini pertanyaan kita ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Dari Let's Go masih nggak nemuin benang merah ya. Apa hubungannya pertama alat kontrasepsinya, terus abis itu bukti-bukti laptop dan juga kerjaan dan juga SD card, flash disk dan lain-lain, sama hubungan Arya ini palanya dililit lakban gitu. Nah, Let's Go nggak bisa nemuin benang merahnya ke sana. Let's Go nggak bisa nemuin ya. Kecuali mungkin yang agak mirip itu kalau yang bisa dipaksa sambungin ya, dimana Arya ini burnout dan juga punya tekanan itu dari tahun 2013 gitu. Katanya dia punya gangguan psikologis dari tahun 2013. Karena dia punya email ya gitu ke Badan Amal itu yang menyediakan layanan bantuan emosional serta keinginan untuk bunri gitu. Nah, pertanyaan Let's Go kan ini untuk Arya atau untuk orang yang akan diselamatkan Arya. Nah, karena dia kan email tuh. Karena kan Arya Kemenlu ya, dia tugasnya kan nyelamatin orang ya. Kebanyakan dari berita yang kemarin kan dari TPPO dan lain-lain gitu kan pasti kasus hilang-hilang orang itu banyak banget. Orang yang udah hilang tuh yang ditemuin sama Pak Arya mungkin itu dia pengen mengakhiri hidupnya karena hidupnya udah nggak berharga lagi ya. Nah, ini kan email-email ini untuk Pak Arya sendiri atau untuk teman-teman warga Indonesia yang udah dia selamatkan. Jadi dia perlu pengetahuan lebih besar ya. Jadi ketika ada korban-korban yang dia selamatkan, oke saya sudah tahu ini ada badan untuk atau organisasi untuk menyelamatkan mental-mental kalian yang udah mau bunri. Jadi kita bantuin deh ke sana. Nah, komunikasi serupa kembali terjadi di September sampai Oktober 2021. Ada 9 pesan yang berbeda yang menggambarkan dorongan kuat untuk Bun Riri gitu loh. Terus di sini juga dia bilang ya bahwa kalau misalnya Arya tuh ngelihat laut, dia pengen tenggelamin diri sendiri. Tapi yang dipilih malah lakban, coy. Ini sih keanehan luar biasa ya menurut gue ya. Keanehan luar biasa ya dari lompat gedung. Dia punya kesempatan lompat gedung di Kemenlu loh. Dia punya kesempatan di pantai ya untuk tenggelamin diri sendiri ya. Tapi dia pilih lakban tuh. Itu aneh banget sih menurut gue. Dan itu kan terjadi di 2021 ya. Sekarang tuh 2025 tuh 4 tahun lalu ya. Seperti yang Lesko bilang, di mana dia akan pindah ke Finlandia gitu loh. Salah satu negara paling aman di dunia. Otomatis gaji naik, keluarga tuh bakal happy gitu. Dia stres apa? Nah, ini pertanyaan kita ya.
Itu guys, gimana menurut tentang kasus kali ini guys? Itu adalah kejanggalan-kejanggalan yang Let's Go dapatin amati ya gitu. Kalau kalian punya pendapat lain, coba tulis kolom komen kalian. Kita tuh udah disuruh untuk nggak ini lagi, untuk nggak punya teori liar lagi tentang masalah ini. Untuk disuruh kita terima aja lah. Kalau pihak yang resmi bilang Arya Bubun Riri gitu ya, kita harus terima aja katanya guys. Jangan nih, thank you banget nih dari Sisa29 gitu. Makasih Bang Let's Go sudah mewakili netizen mengawal kasus ini dan nitip seruan untuk para netizen. Ayo guys, kita doa buat korban Pak Arya Daru, semoga ikhlas dan diterima di tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan para pelaku, para ladusing perut buncit setan memang yang isinya cacing hasil korupsi semua. Kok ngomong bener juga, mendapat hukuman setimpal di pengadilan Tuhan yang sempurna di akhirat. Amin. Dari Lukyun. Woi, Lukyun, mantap. Apa kabar, Lukyun? Saya baru bisa komen lagi nih, habis kena musibah berurusan dengan ladusing. Kenapa itu? Perhiasan berlian hilang, coy. Ternyata pelakunya tukang kebun sendiri. Tapi dia ngembaliin sih. Jadi selesaikan baik-baik, walaupun dipecat juga. Tapi nggak diterusin nih prosesnya. Kasihan juga kalau dilanjut anak-anaknya sama istrinya nanggung malu gitu. Semoga nggak diulang lagi ya. Untuk kasus pembunuhan ini, sepertinya Pak Daru ini semoga segera terungkap. Nah, ini kan Lukyun juga nih. Ada pencurian berlian yang nyari orang dekat. Ternyata pelakunya orang dekat. Nah, Lukyun aja belum kering bibir ngomong nih udah kejadian ya. Tapi kan pelakunya tukang kebun sendiri kan. Nah, ini juga dari kasus Pak Arya tidak memungkinkan nih pelakunya orang dekat sendiri juga. Itu dia guys. Dari Sri Wahyu 861 bro, 2 kali mantap. Sultan Hongkong kita Sri Wahyu 861. Gimana pendapat kamu Sultan Hongkong kita? Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, diutamakan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mantap, amin banget, thank you banget nih Sri Sultan kita Sri Wahyu 861. Itu deh guys, thank you banget atas teman-teman yang udah support video Let's Go. Kasih pendapat kalian ya, gitu, analisa kalian juga. Apakah kalian akan terima dengan statement ini atau enggak? Coba pendapat kalian. Kalau kalian ingin kasih support lebih, ada link saweria di bawah ya. Atau dari super tank aja kayak teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye.